Kakek misterius. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda Raja dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari, di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, tapi awas ya, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar sang hakim. "Baiklah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan ya? Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Wah, dengan senang hati Paduka, saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana tersebut. "Baiklah, besok kita berangkat. Tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Dan singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi Paduka, hutan tersebut terkenal angker," jawab Abu Nawas. "Ah, kamu ini sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya pun lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. "Tenang Abu Nawas, saya dan hakim istana itu sudah berpengalaman keluar masuk ke dalam hutan," jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. "Ayo kita kejar," teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan dengan permasalahan yang baru. Pasalnya mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tak tahu harus minta tolong kepada siapa.
Apalagi langit sudah terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. "Wahai kalian, kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami ini tersesat, Kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" kata Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua itu. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. "Begini, Kak, saya ini ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tak ingin kehilangan istana saya," pinta Baginda Raja. "Baiklah, keinginanmu saya kabulkan," jawab kakek tua itu. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini," ucap Baginda Raja. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua tersebut kepada hakim istana. "Saya ini hakim istana yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku," kata hakim istana. "Baiklah, keinginanmu akan kukabulkan," jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada Abu Nawas. "Kalau saya ini orang miskin, Kek. Rumah saya kecil dan tak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku," kata Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. "Ini kenapa kami kembali berada di sini?" tanya Baginda Raja dan hakim istana. "Nah, kalau itu atas permintaan kawanmu ini. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu kurang ajar," teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Debat dengan tukang cukur. Dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu, yang tadinya berwajah jelek seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak mempedulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk, Tuan. Tuan pasti ingin potong rambut ya?" kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa.
Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda, ujar Abu Nawas. Baik tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat, timpal si tukang cukur. Setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, ia lalu mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun, Abu Nawas tak melihat ada perubahan pada dirinya. Penampilanku masih terlihat sama. Katanya, kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku yang kini jadi pendek, tapi muka saya masih terlihat tua, protes Abu Nawas. Maaf tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia tuan, jawab si tukang cukur. Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan, balas Abu Nawas. Coba tuan bayangkan saat usia tuan masih muda. Dengan rambut seperti ini, bukankah tuan akan kelihatan tampan? Ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Benar juga apa yang kau katakan, ucap Abu Nawas yang kemudian pergi meninggalkan si tukang cukur. Telur onta ajaib. Cerita kocak Abu Nawas kali ini berawal ketika suatu hari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan pun terasa berat, hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata nihil hasilnya. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tak mampu mengobatinya, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar begitu cepat. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. Hei Abu Nawas, rupanya kau ikut juga sayembara yang kuadakan ini, kata Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Kamu kan bukan tabib. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba akan mencobanya Paduka. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lain, ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita, agar bisa memberikan tindak lanjutnya. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Duduk di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja.
Abu Nawas, belum 2 hari loh ini, kamu sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, kali ini hamba datang belum membawa obat yang bisa Paduka minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Paduka itu hanyalah sebuah telur onta. Nah, Paduka harus mencari telur onta itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang, terang Abu Nawas. Raja pun berpikir sejenak, yang akhirnya mengiyakan saran obat dari Abu Nawas. Kalau itu yang kamu sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun heran, bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi ya mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan. Setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan, ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang dideritanya. Dan pada keesokan harinya, ketika Baginda Raja bangun dari tidur dan amarah kepada Abu Nawas memenuhi pikiran sang raja, ia langsung menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang. Bagaimana Paduka yang mulia? Apakah Paduka telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya engkau telah mempermainkanku Abu Nawas, ucap Baginda Raja dengan marah. Maaf Paduka, apa yang Paduka maksud? Ujar Abu Nawas sedikit bingung. Kamu menyuruhku mencari telur unta, padahal unta itu kan tidak bertelur tapi beranak, terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek yang ada di kebun kurma, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang itu sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Oh, itu Paduka? Tentu saja Paduka tidak akan menemukan telur unta, sebab ya tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi Paduka, bukankah Paduka sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar juga ya, kamu benar Abu Nawas, badanku sekarang rasanya segar bugar, dan sakit-sakitku juga sudah hilang semua, jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam juga bisa tidur pulas sekali, lanjutnya. Nah, kalau begitu betul jika ada pepatah mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Paduka, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu, rajinlah berolahraga Paduka, sahut Abu Nawas. Iya Abu Nawas, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Terus aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata sang Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku ya telah memarahimu. Aku tak jadi menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku obat yang sangat luar biasa, lanjut Raja Harun. Terima kasih Paduka yang mulia.
Ingat Paduka, olahraga, kata Abu Nawas tersenyum bercanda sambil memegang seember koin emas dari Baginda Raja. Menghitung kematian tahanan. Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri 1001 malam. Tersebutlah nama Raja Harun ar-Rasyid yang punya niat untuk merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinanti telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan pendapa kerajaan. Beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja mengeluarkan beberapa patah kata sambil berdiri. Wahai rakyatku, dengarkanlah. Aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Di hari perayaan ini, aku juga memberi pengampunan bagi para tahanan berupa keringanan hukuman. Mereka yang telah menjalani hukuman penjara mendapatkan remisi selama setengah dari masa hukuman yang belum ia jalani. Seru raja di hadapan rakyat. Rakyat sangat gembira mendengar pengumuman yang langsung disampaikan oleh Baginda tersebut. Sukaria, gelak tawa, dan senda gurau sambil menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" Tanya raja. "Nama hamba Sofyan Paduka," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" Tanya Baginda. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara, Paduka," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" Tanya raja lagi. "Hari ini terhitung 1 tahun, Baginda," jawab Sofyan. "Ketahuilah, sisa hukuman yang harus kamu jalani mendapatkan remisi sebanyak setengah dari masa yang belum kamu lewati di penjara. Jadi, kamu hanya menjalani hukuman selama 6 bulan saja di penjara," ucap raja secara tegas. Selanjutnya, tahanan kedua dipanggil menghadap ke depan. "Dengan panggilan apa aku menyebutmu?" tanya Baginda Raja. "Saya dilahirkan dengan nama Ali, Paduka," jawab tahanan kedua. "Berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu, Ali?" tanya raja. Dengan wajah sendu, haru dan sedih, Ali pun menjawab, Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba, Paduka," jawab Ali penuh ratapan. Sontak saja raja gelagapan dan bingung untuk memberi keputusan. Dalam kebingungan, raja segera teringat kepada Abu Nawas yang sangat cerdik. Maka Abu Nawas pun dipanggil untuk maju ke depan. Tidak begitu lama, Abu Nawas yang ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghampiri Baginda. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?" tutur raja. Menghadapi permasalahan ini, Abu Nawas pun ikut bingung. Abu Nawas benar-benar kehilangan akal kali ini. Ia tidak tahu berapa sisa umur Ali. "Hamba minta tenggat waktu,"
untuk menyelesaikan masalah ini, tuanku, ucap Abu Nawas pada akhirnya. Raja langsung menyanggupi permintaan Abu Nawas. Raja memberi kesempatan bagi Abu Nawas untuk memikirkan masalah ini. Namun, waktu yang diberikan kepada Abu Nawas tidaklah lama. Cuma sehari semalam saja. Esok pagi, Abu Nawas harus mampu memecahkan masalah ini. Gong pun berbunyi sebagai pertanda bahwa pesta hari ini telah usai. Diumumkan kepada rakyat bahwa besok akan ada lagi pesta hari kedua. Maka rakyat pun bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tiba di rumahnya, Abu Nawas berpikir sangat keras. Hingga larut malam, ia tidak bisa memejamkan mata. Hingga suatu saat, aha, Abu Nawas pun tersenyum, kemudian memejamkan matanya. Pagi telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju pendapa istana setelah menyelesaikan sholat subuh. Rakyat telah berkumpul lagi di pendapa istana. Abu Nawas pun maju ke depan untuk menghampiri raja dan tahanannya. Abu Nawas, apakah kau sudah menemukan caranya? Tanya raja kepadanya. Mudah saja, tuanku. Bebaskan Ali dari hukuman pada hari ini. Esok hari penjarakan, iya. Lusa dan seterusnya demikian juga. Penjarakan lagi dan bebaskan lagi selama sehari. Hal ini berlaku sepanjang hayat Ali, tutur Abu Nawas. Luar biasa, benar sekali engkau, Abu Nawas. Karena jasamu kali ini, aku akan memberimu hadiah. Pengawal, bawa kemari sekantong keping emas, berikan kepada Abu Nawas. Perintah Baginda diiringi kegembiraan. Setelah pesta bubar, Abu Nawas dan rakyat pulang ke rumah mereka. Abu Nawas pulang membawa sebagian hadiah yang ia terima, karena sebagian telah ia bagikan kepada yang berhak. Abu Nawas kalahkan 3 orang tuli marah-marah cukup dengan melotot. Dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun tidak bisa mendengar sejak lahir, ia tidak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-hari pria tuli itu adalah menggembala domba-dombanya di bukit padang rumput yang tidak jauh dari rumahnya. Suatu hari saat sedang menggembala domba-dombanya, dia merasakan sakit perut. Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar. Kebetulan ada seseorang yang tidak jauh darinya sedang memotong rumput. Si gembala lalu menghampirinya dan memberikan pesan. Hai kawan, tolong jaga domba-dombaku ya. Dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar, kata si gembala tersebut. Ternyata pemotong rumput itu juga tuli. Dia tidak mendengar apapun yang dikatakan si gembala. Pria pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, enak saja. Mengapa kau tidak mencarinya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus diberi makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku, kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Dikarenakan sama-sama tidak bisa mendengar, si gembala mengira gerakan tangan dari pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruhnya cepat pulang. Terima kasih kawan. Kau benar-benar telah menolongku, kata si gembala. Ia lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah menuntaskan hajat buang air besar, si gembala kembali menemui pemotong rumput. Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan jumlahnya masih lengkap. Dalam hati dia bergumam, sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya.
Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, bukankah salah satu dombaku ada yang pincang? Lebih baik aku berikan kepadanya sebagai rasa terima kasih. Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya, ujar si gembala. Dia lalu memanggil domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. Hai kawan, terimalah hadiah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku, kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. Dasar kurang ajar, aku tidak melihat apapun yang terjadi selama kau pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat, aku akan memukulmu, ancam si pemotong rumput dengan emosi. Si gembala pun menjadi heran, kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si gembala lalu berteriak memanggil pria penunggang kuda. Tuan, tolong katakan kepadaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli, Tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku, malah marah kepadaku, ucap si gembala dengan emosi. Pria pemotong rumput juga tidak mau kalah. Dia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. Begini Tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja aku marah dituduh seperti itu, balas si pemotong rumput. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Dikarenakan juga menderita tuli, ia mengira si pemotong rumput dan gembala sedang memarahinya karena mencuri kudanya. Benar kawan, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan, kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hai kawan, suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku dan justru marah-marah, teriak si gembala. Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli, jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas. Di hadapan mereka kala itu, Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi berbicara. Ketika melihat mereka mengira itu adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Sebab dari penampilannya, Abu Nawas mengenakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya. Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah aku. Mereka berdua menuduhku melukai dombanya, kata si pemotong rumput. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku. Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak, Tuan Sufi, aku akui bersalah telah mencuri kuda mereka, tapi aku tuli, jadi tidak bisa mendengar perkataan mereka. Aku tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini, ucap si pencuri kuda. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan.
Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah ketiganya. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Ketiga orang itu mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau-kalau Abu Nawas akan menyihir mereka atau setidaknya mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri kuda langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu kudanya lari kencang-kencang. Begitu pula dengan si gembala. Ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tidak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun, setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Raja Harun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" respon Raja Harun. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap.
Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas.